Halo, halo, halo. Kim Nam Swang, Kim Nam Ning, Kim Nam Swing, Kim Nam Swang. Welcome back with Urang Maat 4802. Gimana kabar kalian semua? Gue doain semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aing kasar. Abdi maksudnya mau ngebahas film yang berjudul Dead File 2002 hiji. Film ini menceritakan seorang tentara bayaran yang ditugaskan menyelamatkan ilmuwan yang terjebak di ruang bawah tanah bersama dengan manusia yang sudah terinfeksi virus yang membuatnya berubah jadi siluman aneh. Rusak begetna deko. Tanpa banyak cincong moncong lorong, kita bahas aja videona. Film diawali dengan dua orang laki-laki dan satu perempuan yang bernama Chloe, Oleg, dan Ujang yang lari ngebut kawas diberi kudogi dikarenakan pintu akan segera ditutup. Oleg sampai duluan, ia dengan sengaja menembak rekannya bersamaan dengan Chloe. Akan tetapi Chloe yang masih bisa berdiri mencoba kabur ke arah sebaliknya yang tentu saja akan dikunci. Chloe pun berhasil, tetapi Ujang terjepit dan ditarik makhluk misterius. Dan film pun baru dimulai. Film bermula di mana seorang tentara bernama James Beckett yang akan menjalankan misi dengan bayaran tinggi. Ia pun ditelepon ku si Neng yang sedang ripuh beberes rumah dikarenakan akan datang si Orok. Karena bayarannya cukup tinggi, Beckett pun mau menjalankan misi bersama dengan rekannya Marshall. Mereka akan pergi ke camp Bospania yang dijaga oleh tentara artileri. Dan ternyata misi mereka adalah menyelamatkan gadis yang diperlihatkan di scene awal, yaitu ilmuwan Chloe dan peneliti Adam yang terjebak di ruang bawah tanah. Lanjut. Sesampainya di kawasan tersebut, mereka eksplor untuk mencari jalan masuk. Akan tetapi, mereka bertemu dengan seorang pria yang kita sebut saja Apet. Berbarengan dengan bertemunya rekan bernama Freeze dan Moses. Mereka masih memiliki rasa manusiawi dan tak akan membunuhnya bila Apet cicing dibengket dan tak memberitahu teman-temannya. Mereka pun langsung mengikat di pohon agar tidak bisa kabur. Di sisi lain, tim Alpha berhasil masuk ke ruang bawah tanah tersebut dan tiba-tiba ternyata ada zombie, guys. Kita apakan nih? Goreng aja kayaknya enak nih. Lanjut. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Kembali lagi ke tim Beckett dan Marshall, di mana mereka mendapatkan ancaman dari tentara artileri yang menyadari keberadaan mereka, dan terjadilah adu pistol maksudnya. Si Apet mimiluan nembak gening. Lanjut. Marshall yang terlalu OP tersudut karena semua penembak mengarah padanya. Beckett yang merasa marah sambil mengatakan, "Bangke kadisio goblok, ulah nembak batur aing." Dan ternyata si Apet yang menelpon rekan-rekannya supaya terjadi baku hantam. Tanpa pikir panjang langsung dibuar. Mampus ya, makhluk gak tahu diri. Lanjut. Berasa keadaan sudah aman, Marshall mengecek rekannya Moses. Ternyata dia sudah meninggal. Sedangkan Freeze yang terkena tembakan dibawa ke lubang pohon untuk bersembunyi dikarenakan musuh datang lagi. Ternyata Moses masih hidup, guys, dan langsung dibedil. Lanjut. Salah satu musuh membawa anjing. Marshall yang merasa persembunyiannya sudah tidak aman langsung menembak berbarengan dengan Freeze yang ikut menembak juga. Dan terjadilah adu pistol 2 PS Squad. Sampai di mana peluru mereka habis, terpaksa mereka melarikan diri ke hilir sungai agar mereka tidak mengerjarnya.
Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di gua dikarenakan anjing musuh masih mengejar mereka dan dapat melacak keberadaan mereka berdua. Beckett pun menemukan jalan menuju ruang bawah tanah, kembali ke Pris yang ditinggalkan. Pris yang tertangkap dihajar habis-habisan oleh seseorang bernama Dimas, yang ternyata Dimas adalah abang dari bocah polos yang gak tahu diri di peperangan sebelumnya. Oleg pun menunjukkan sesuatu dalam kantung plastik gede untuk Pris buka, dan tiba-tiba anjing makhluk non eta mani heureuy nyeleuna. Di sisi lain, Marcel dan Beckett yang sudah masuk ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan mereka menemukan banyak darah yang tidak adanya keberadaan mayat. Tidak lupa mereka juga mulung senjata yang berserakan di tempat tersebut. Dan tiba-tiba suara aneh naon eta, mari kita cari tahu. Setelah mendengar suara aneh tersebut, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di ruangan. Mereka pun menyalakan radio mini. Radio mini tersebut memberitahukan bahwa para ilmuwan sedang uji coba pada manusia, akan tetapi gagal dan berakhir menjadi parasit yang mengubah manusia seperti zombie. Dan tiba-tiba anjir, suara nu tadi guys, gas break. Beckett pun mencari tahu dari mana arah suara tersebut. Ia pun mengira bahwa itu Dr. Chloe. Ya, itu adalah Dr. Chloe, dan kagetnya anjing, ternyata suara tersebut berasal dari makhluk itu, bukan dari Chloe. Marcel yang mendengar bahwa Beckett dalam bahaya langsung OTW menembaknya. Makhluk itu pun loncat ke lorong atas. Dalam kesempatan tersebut mereka kabur nyantui dengan perlahan tanpa bising. Karena makhluk itu akan bergerak bila mendengar suara. Hingga mereka naik ke sebuah lorong dan ternyata makhluk tepat di bawah mereka. Makhluk tersebut kebal walaupun ditembak huluna. Piye to? Tiba-tiba aduh anjing, ada-ada aja si Marcel. Ternyata dia bawa radio tadi guys, kumasyawelah digegel mampus. Beckett pun kakinya ditahan dan untungnya bisa meloloskan diri. Lanjut. Mereka pun berhasil selamat dan ngareure sakedeung bari ngopi, ngudut, nyantuy, ngobrol. Beckett yang emosi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ke Chloe. Ia pun mengatakan bahwa mereka adalah hybrid, sebagian manusia, sebagian sesuatu lain yang mereka sebut sebagai subjek N. Chloe juga mengatakan bahwa semua karyawan di sana terinfeksi kecuali hanya dirinya yang tidak terkena. Anjing, berarti makhluk tadi masih banyak. Emang gila cuy. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah lorong untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi mereka kedatangan anggota artiler yang menemukan keberadaan mereka dan tiba-tiba banyak bacot sih, kan jadinya ketahuan. Hidupnya apa cok, dikasih tahu ngeyel padahal Marcel udah ngode. Lanjut. Mereka langsung gaspol melanjutkan perjalanan mengikuti peta yang mereka miliki hingga mereka bertemu dengan skuad Alpha. Yang tersisa hanyalah wanita bernama Rice yang sudah terinfeksi virus. Beckett mengatakan Rice sudah tidak bisa diselamatkan, akan tetapi Marcel yang memiliki rasa lope-lope ke Rice kekeh ingin membawanya. Chloe pun mengatakan di ujung lorong ada tandu dan kita akan membawanya. Mendengar hal tersebut, Marcel langsung OTW pergi. Chloe pun menyuruh Beckett untuk mencari jalan keluar dan tiba-tiba Edun malah ditembak, bikin si Marcel jadi runyam ini mah.
Menurut Chloe itu keputusan yang baik karena ia tidak bisa diselamatkan karena sudah terinfeksi. Akan tetapi Marshall tidak dapat menerima keputusan tersebut dan tiba-tiba Fucking kill you right here, right now, huh? Stay calm. Dude, between the fucking scientists and move on. Nobody else. How, huh? How's it falling? How you doing this, huh? setelah ditembak beberapa kali tidak modal, mereka terpaksa kabur ngibrit di mana Marshall tertinggal dan masuk ke ruangan pendingin mayat. Di sisi lain, Beckett dan Chloe dikejar makhluk yang ngetem di depan pintu mencari keberadaan mereka berdua. Akan tetapi mereka kedatangan tamu manusia yang sudah terinfeksi. Manusia tersebut berteriak yang membuat makhluk yang mengejar mereka mengetahuinya. Chloe pun langsung menyucuk-nyucuk bengetna Miss Cicing. Ya mau kumaha deui kalau nggak digituin ya gandeng. Ini manusia yang terinfeksi otaknya udah konslet. Saat Junior mendengar Beckett meminta bantuan, ia pun terkunci dan tiba-tiba kaget anjing kok bisa bangun ya? Alhasil Junior pun terinfeksi karena ia tergigit. Berbarengan dengan datangnya anggota artileri yang mencari keberadaan mereka dan mengetahui keberadaan Junior, langsung didudut. Di sisi lain, Beckett mencoba mencebak anggota tersebut menggunakan radio kecilnya yang ia nyalakan beserta dibantu oleh Chloe. Beckett pun keheranan kenapa Chloe bisa jago menggunakan peso. Ternyata dia bilang aku hanya hoki aja. Kembali ke Junior yang sudah terikat oleh Dimas. Ia ingin membalas atas kematian adiknya dan tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang. Dimas pun modar. Makhluk tersebut mencoba mendekati si Marshall, tetapi ia tidak suka karena si Marshall bau jigong dan pergi meninggalkannya. Kembali ke Beckett dan Chloe yang masuk ke ruangan yang dimana Adam tinggal. Akan tetapi Beckett menyadari satu hal, bahwa Adam bukanlah seorang peneliti, melainkan anak kandungnya yang dinamai Adam. Beckett tidak terima bahwa ia dibohongi olehnya karena rekannya rela berkorban demi dia. Akan tetapi dengan berat hati Beckett membiarkan hidup dengan alasan ia juga mengandung sama seperti istrinya. Chloe rela berbohong demi menyelamatkan anaknya dan tiba-tiba walaupun ditembak beberapa kali, makhluk itu tidak merasakan apapun. Berbarengan dengan datangnya Marshall yang menembak makhluk tersebut yang tidak berefek apapun. Chloe pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk kabur. Beckett menyadari satu hal bahwa ia akan mencoba membakarnya. Ya, makhluk tersebut pun tewas. Kembali ke Chloe yang sudah berada di atas, ia senang saat melihat dunia luar. Akan tetapi ia ditodong oleh Oleg. Dengan rayuan manjanya, ia mencoba mendekati dan mengambil pisau milik Oleg dan menusuk. Oleg pun langsung membalas dan pergi meninggalkannya. Lalu datanglah Beckett dan Marshall saat mencoba mendekatinya. Chloe bangkit. Lalu terjadilah pertarungan antara dua jantan vs betina. Terlihat Chloe lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Kuat juga nih ya AWW, udah ketembak di scene awal, ketusuk pula. Best dah.
Hingga Chloe mencoba mengambil pistol, Beckett pun langsung mencekiknya dengan tali tetapi gagal. Marshall yang mengetahui tali tersebut panjang mengikat ke dirinya dan menjatuhkan ke ruang bawah tanah dan Chloe pun tewas. Beckett mencoba menolong Marshall untuk kembali ke atas, akan tetapi ia sudah terinfeksi akan tinggal di situ dan menyuruh Beckett meninggalkannya. Sesampainya di atas, Beckett langsung menelpon timnya berharap dapat mengetahui lokasi dirinya. Malam pun tiba. Akhirnya Beckett dapat ditemukan dan tiba-tiba asam bad ending rupanya guys. Gue kira bakal happy ending dimana ia hidup bahagia bersama dengan istri yang sedang mengandung oroknya, tetapi takdir berkata lain. Menurut orang film ini bagus, membuat jantung mau esot bila menonton full. Kengeriannya juga dapet. Madep pokoknya mah nih film. Oke, thanks for watching and see you.